kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dulu, baru kita lanjut lagi belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 6 SD. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Dan hari ini bersama saya Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, kita ke negara Indonesia dulu ya, yaitu negara kita sendiri. Mata pencarian yang ada di Indonesia adalah petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Artinya orang-orang masyarakat di Indonesia itu bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bekerja sebagai pekebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang pertama di daerah dataran rendah itu terdapat dimanfaatkan sebagai untuk penanaman padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan di dataran tinggi itu dimanfaatkan untuk penanaman teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Sedangkan di daerah pesisir pantai itu terdapat ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Lalu di daerah hutan di Indonesia itu ditanami dengan kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang yang ada di Indonesia itu ada minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Yang kedua, Brunei Darussalam. Mata pencaharian di Brunei Darussalam adalah yang pertama pertambangan, buruh industri tenun dan logam, lalu ada yang ketiga petani. Sedangkan sumber daya alam yang ada di Brunei Darussalam adalah hasil bumi utamanya itu adalah minyak dan gas bumi yang menyumbangkan 40% pendapatan negara. Artinya negara Brunei Darussalam ini pendapatannya berasal dari minyak dan gas bumi sebanyak 40%. Minyak dan gas ini biasa disingkat sebagai migas, yaitu minyak dan gas. Lalu di Brunei Darussalam pertaniannya ditanami dengan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Lalu yang ketiga, Filipina. Nah, mata pencarian di Filipina ini ada petani, pekebun, dan bidang jasa. Sumber daya alamnya di daerah dataran rendah terdapat jagung, sayuran, padi, ketela pohon atau singkong, dan buah-buahan. Sedangkan perkebunannya itu terdapat tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Yang keempat ada Kamboja. Nah, mata pencahariannya ada petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alam di Kamboja yang pertama pertanian itu terdapat padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunannya itu terdapat karet dan tembakau. Nah, di beberapa negara perkebunannya hampir banyak yang menanam karet ya. Di beberapa negara ada yang sama perkebunannya yaitu karet. Perikanannya yaitu budidaya ikan air tawar. Lalu yang kelima negara Laos. Nah, mata pencariannya ada petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alamnya yang pertama pertanian ditanami padi, jagung, tembakau. Lalu hutannya ditanami kayu jati. Sungai Mekong ini adalah sungai terbesar yang ada di Laos. Sungai terbesar yang ada di Laos. Nah, di Sungai Mekong ini terdapat ikan karper dan ikan perch. Lalu daerah perbukitannya itu terdapat tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Kita lanjut ke negara Malaysia yang keenam. Nah, mata pencariannya di negara Malaysia ini ada sebagai petani, pekebun, dan penambang. Lalu sumber daya alamnya yang di hutan ada kayu dan karet. Nah, Malaysia ini ternyata penghasil karet terbesar di dunia. Berarti dia yang pertama yang terbesar ada di dunia.
Lalu pertambangannya ada timah, perkebunannya ada kelapa, tembakau, teh, dan lada. Kita lanjut yang ketujuh, negara Myanmar. Mata pencariannya ada petani, pekebun, dan penambang. Sedangkan sumber daya alamnya untuk pertanian dan perkebunan sekaligus itu ada teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan barang tambangnya terdapat gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Nah, gas alam ini barang tambang seperti gas alam, batu bara, emas, dan perak juga terdapat di beberapa negara yang sama. Lalu yang ke-8, negara Singapura. Mata pencariannya adalah bidang jasa dan buruh. Nah, di Singapura inilah yang tidak dapat mata pencarian petani. Lalu sumber daya alamnya yaitu ada industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Lalu industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Minyak di daerah Jurong maksudnya ya. Jadi di Singapura itu ada namanya daerah Jurong lah. Disitulah yang tempat industri minyak. Di Singapura ini memang tidak ada perkebunan dan pertanian karena semua daerahnya itu sudah diisi dengan pabrik-pabrik industri. Lanjut kita ke negara Thailand. Mata pencahariannya yaitu ada petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya yang pertama pertanian, terdapat padi, tebu, tapioka, dan yute di Sungai Chao Phraya. Lalu perkebunannya ada karet dan kayu jati. Barang tambangnya ada batu bara, timah, dan gas alam. Perairannya terdapat berbagai jenis ikan, yaitu ikan yang terdapat pada Sungai Mekong dan Teluk Siam. Karena Sungai Mekong ini juga melewati negara Thailand. Yang ke-10, negara Vietnam. Nah, mata pencariannya yang pertama ada petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alamnya untuk pertanian dan perkebunannya ada padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Nah, negara Vietnam ini adalah pengekspor beras terbesar ketiga. Yang pertama siapa? Ayo, baru kita pelajari nih. Yang pertama kemarin siapa? Lalu hutan ada kayu jati dan bambu. Sedangkan industrinya yaitu ada industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan industri tekstil. Kita lanjut ke pembelajaran 5, masih tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Jadi negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Nah, keberagamannya tersebut itu disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara berbeda? Jawabannya, karena kondisi geografis setiap negara juga berbeda atau beragam. Misalnya nih, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama antara lain. Nah, yang ini adalah padi. Ini masih padi ya, Nak, belum beras. Beda padi dengan beras. Kalau padi dia masih seperti ini. Kalau beras dia sudah berbentuk putih, artinya dia sudah masuk ke dalam lumbung padi, dia jadi beras. Kalau yang seperti ini masih padi. Jadi kalau ada jawaban seharusnya jawabannya padi, kalian jawab beras, itu salah. Lalu yang kedua ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini banyak kita jumpai di Sumatera tepatnya. Lalu ada tanaman tebu. Nah, ini kopi, tapi ini kopi dalam bentuk buah. Biasanya yang kita lihat sekarang adalah biji kopinya. Jadi buah kopi ini dikeringkan lalu diambil bijinya. Itulah yang akan kita olah menjadi minuman kopi. Nah, ini ada kakao. Kakao atau kalau biasa kita nyebutnya pohon coklat. Nah, bijinya yang diolah menjadi coklat. Yang ini adalah daun teh. Nah, yang ini adalah karet.
karet, pohon karet, atau yang putih-putih itu biasanya kita orang Sumatera menyebutnya getah. Dan yang terakhir ini adalah tembakau. Sedangkan komoditas utama di bidang perikanan antara lain ini masih di Indonesia ya. Ini masih Indonesia. Yang tadi juga masih Indonesia. Yang pertama ada ikan cakalang, lalu ada kepiting, ada udang, ada ikan tuna, ikan tongkol, dan rumput laut. Nah, anak-anak Miss harus bisa membedakan antara ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan tongkol. Harus bisa mengenal juga, maksudnya harus bisa mengenal mana ikan cakalang, mana kepiting, mana udang, mana ikan tuna, mana ikan tongkol, dan mana rumput laut. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi bahan tambang melimpah seperti minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Nah, Miss sebutkan beberapa wilayah yang menghasilkan bahan tambang yang disebutkan tadi ya. Misalnya nih, daerah atau kota penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Riau. Jadi Riau itu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya ada Kalimantan Timur, ada Laut Jawa, ada Kepulauan Riau yang sekarang kita tinggali, dan ada Jawa Timur. Sedangkan daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, yang pertama itu di Sawah Lunto. Nah, Sawah Lunto ini ada di Sumatera Barat. Yang kedua ada Molabo, yaitu di daerah Aceh Barat. Yang ketiga ada Tanjung Enim, di daerah Sumatera Selatan. Lalu ada Lahat di daerah Sumatera Selatan, Pulau Laut di daerah Kalimantan Selatan, Samarinda di daerah Kalimantan Timur, dan Sorong daerah Papua. Nah, bentuk batu baranya yang sudah diolah adalah seperti ini ya. Kita lanjut ke daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Yang pertama pastinya Papua. Yang kedua ada Wonogiri di daerah Jawa Tengah. Yang ketiga ada Cikoto di daerah Serang. Yang keempat ada Sarangkaropi di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kurang lebih tembaga yang kita kenal yang sudah diolah itu ada seperti ini. Nah, biasanya tembaga ini yang sangat sering kita lihat untuk di kabel listrik sayang. Jadi di dalam kabel listrik itu terdapat tembaga. Namun ada lagi bentuk tembaga yang lainnya. Ada yang seperti besi, tapi dia sebenarnya tembaga bukan besi. Yang Miss tunjukkan yang kita sering lihat saja ya. Lalu daerah tambang emas terbaik di Indonesia, yang pertama sudah pasti di Papua, yaitu tepatnya di PT Freeport Indonesia. Yang kedua daerah Sumbawa di NTB, yang ketiga Dompu masih di NTB, yang keempat Martabe daerah Sumatera Utara, dan yang kelima ada Pongkor Jawa Barat. Namun masih ada lagi di daerah lain-lainnya. Selanjutnya ada daerah penghasil perak di Indonesia. Yang pertama itu di Bengkalis, daerah Riau. Lalu yang kedua Bontang, Kalimantan Timur, dan yang ketiga Pulau Laut, daerah Kalimantan Selatan. Jadi anak-anak Miss, ini hanya beberapa daerah ya, namun masih banyak lagi daerah di Indonesia yang memiliki tambang, memiliki barang tambang maksudnya. Brunei Darussalam juga kaya akan barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Lalu penduduk Malaysia bekerja sebagai petani, artinya komoditas utamanya itu adalah petani. Antara lain yaitu tanaman pertaniannya ada karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Perekonomian Singapura lebih maju dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Sedangkan di Thailand, sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada di bidang pertanian. Berarti padi merupakan komoditas utama Thailand. Thailand dijuluki lumbung padi dunia karena melimpahnya tanaman padi di Thailand. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata.
Kita selanjutnya ke Filipina. Kegiatan ekonomi utama Filipina adalah pertanian. Selain itu, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Lalu yang kedua ada Kamboja. Mata pencaharian utama Kamboja adalah bertani. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil terbesar yang ada di negara Kamboja. Baik anak-anak Miss, itu tadi adalah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini dan semoga video Miss ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.